Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh ada di sini, kami boleh dengar firman-Mu. Biar hadirat Tuhan penuh buat tempat ini, penuh buat setiap kami. Beri kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang haus, hati yang lapar. Biar kami bukan sekedar dengar firman, bukan sekedar ibadah minggu. Tapi kami mau dengar apa yang jadi pesan Tuhan buat kami untuk mengubah hidup kami. Biar hari ini kita lepaskan setiap beban kita, masalah kita, pergumulan kita, ketakutan kita dalam tangan Tuhan. Kita mau datang sungguh-sungguh dengan hati yang lurus. Karena kita percaya bahwa saat Tuhan turun tangan, semua permasalahan kita akan selesai. Pergumulan kita akan selesai, kita punya jalan keluar. Berkat Tuhan ajaib buat Anda dan saya. Bicara buat kami hari ini, sebab kami anak-anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu. Kami siap untuk dididik, dibentuk, diajar dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom semua Bapak Ibu. Hari ini kita masuk ke minggu terakhir dari tema kita, tema besar kita, cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan pasti akan punya tanda. Waktu orang jatuh cinta punya tanda. Betul ya? Semua orang, waktu kita jatuh cinta pasti ada yang berubah. Oh, tiba-tiba pakai parfum, tiba-tiba apalagi bajunya bagus, tiba-tiba semua berubah. Pasti kelihatan. Waktu kita cinta Tuhan juga sama, pasti ada yang berubah. Nah, coba baca dulu bentar. Matius 25 ayat 24 sampai 25. Matius 25 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan firman Tuhan buat semua. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Kita tahu kisahnya, semua udah tahu lah rasanya. Ini kisah ini terkenal sekali lah cerita ini. Tuhan itu kasih sesuatu yang kita kenal dengan talenta. Betul ya? Kalau dikasih kan berarti berpindah tangan ya. Dimilikilah oleh si hamba itu. Yang aslinya hamba, yang aslinya bukan siapa-siapa, dia tiba-tiba terima sesuatu, 1 talenta. Dulu dari tahun lalu kita sudah sering belajar, kita sudah sering diajar 1 talenta besarnya berapa juta, 700 juta sekian dalam hitungan kurs uang sekarang. Itu bukan uang kecil, uang gede, 500 miliar lebih dikasih. Tiba-tiba hamba itu punya sesuatu. Nah, tapi perhatikan ini. Apa yang Tuhan kasih itu namanya potensi. Potential. Nangkep ya? Anda punya sesuatu dari Tuhan, hari ini Anda punya talenta nggak kira-kira dari Tuhan? Punya, semua orang punya pasti. Talenta itu bisa bentuknya, Anda pikir bilang, oh mungkin uang. Uang pasti. Berkat itu talenta. Jadi yang ada di dompet Anda hari ini adalah talenta Tuhan. Mobil sama. Baju sama. Anak apalagi. Semua yang kita miliki hari ini adalah talenta. Ini secara yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, oh kemampuan kita. Ada orang yang pintar kerja dengan tangan. Ada orang yang pintar kerja dengan komputer. Ada orang yang pintar kerja dengan orang manusia yang lain. Ada orang yang pintar kerja dengan hewan. Itu talenta-talenta yang tidak terlihat, yang ada di setiap orang berbeda-beda, tapi punya. Nah, waktu kita punya sesuatu, itu namanya potensi. Nah, tapi perhatikan ini. Banyak orang hanya berdiam diri di potensi, tapi tidak bergerak ke produktif. Kita nggak produce something. Jadi ibarat sebuah mobil, ada mobil baru, ini ada Megjo ini dia jualan mobil. Jadi kalau mau cari mobil dialah orangnya. Dan coba nanti perhatikan, setiap kali dia pameran, mobilnya wah kinclong. Bagus, wangi, rapi, nggak ada debu. Orang pengen denger, kayak apa bunyinya? Dinyalain bisa kok. Lampunya nyala, seinnya nyala, klaksonnya nyala, sunroofnya bisa buka tutup, bisa pakai voice control, wah bisa begini-begitu. Hebat. Cuman satu masalahnya. Mobil yang di pameran tidak bisa jalan. Kalau jalan kan nabraki orang lain. Itu gambaran kita. Mobil yang lagi di showroom, potensinya ada, berfungsi semuanya, indah semuanya, fitur-fiturnya ada, semuanya ada, tapi tidak produktif. Anda beli mobil, itu tujuannya kan satu sebenarnya. Membawamu dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu produktif. Menghasilkan, produce something. Oh, saya dari rumah bisa ke kantor, bisa jualan, dapat duit, produktif. Tapi kalau mobil itu ditaruh di rumah, dihias, dipajang, dinyalain, panasin doang, tapi nggak pernah jalan, itu bukan
produktif lagi, itu jadi liabilitas. Kalau hukum ekonomi, bukan aset. Jadi sesuatu yang merugikan, percuma jadian. Nah, kita hari ini banyak yang sama. Kita ini dikasih talenta dan talenta kita itu besar. Tapi kita tidak bergerak kepada produktifnya, kita berdiam diri, meratapi diri. Kenapa hidup susah? Kenapa keadaan begini? Kenapa? Hamba yang ketiga, yang tadi kita baca, he had the talent. Talentanya punya. He had the blessing of the master. Berkatnya ada, diterima kok, sudah dapat. Kepercayaannya dikasih, sekian banyak satu talenta itu dikasih kok Bapak Ibu. He had the opportunity, dia punya kesempatan untuk jadi besar. Kita tahu ya, ada 3 hamba yang terima duit itu, yang terima talenta itu. Hamba 1, hamba 2, melipat ganda begitu rupa. 5 kali lipat, 2 kali lipat. Begitu hebat. Cuman 1 ini aja, diem. Dia jaga talentanya, dia ngomong ya, saya ulang lagi baca buat Anda. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan dalam tanah. Dia simpen baik-baik, dia jaga baik-baik, dan dia kembalikan utuh, tidak berubah, tidak bercacat, tidak bercelah. Kelihatannya bagus tuh. Tapi ternyata kita harus ngerti konsep kita. Kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu adalah Tuhan yang pengen produktif. Tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa di Alkitab, Anda pernah nggak dengar ayat begini? Bapakku, Yesus yang ngomong ya. Bapakku seumpama titik-titik kebun anggur. Apa? Pengusaha. Kenapa Yesus menggambarkan bapaknya sebagai pengusaha? Konotasinya jelek. Cari untung. Kenapa Yesus nggak bilang begini? Bapakku seumpama pemilik yayasan panti sosial. Kenapa harus pedagang? Kenapa harus pengusaha? Karena konsep kerajaan Tuhan ternyata itu sama seperti orang yang berdagang. Tuhan memberi sesuatu dan dia berharap something in return yang beda bentuk, beda jumlah. Saya ngomong baik-baik ya. Waktu Tuhan memberi kepada kita, dia berharap dapat kembali sesuatu yang beda bentuk, beda jumlah. Kalau Anda pernah baca ayatnya atau Anda sering dengar firman ngomong begini ntar. Orang yang menabur sedikit menuai, orang yang menabur sedikit menuai, orang yang menabur banyak menuai banyak. Orang yang tidak menabur berarti tidak menuai. Kalau kau menuai 1 kali, Tuhan kembalikan berapa kali? 30, 60, 100 kali ganda. Tuhan, perhatikan ya, dia seorang pedagang, pengusaha katanya, tapi dia berdagang dalam hubungan pemberian itu, transaksi itu, dengan cara yang unik. Anda kasih 1, dia kasih double. Jadi bukan Anda kasih 10 juta, Tuhan kembalikan 10 juta. Bukan, itu namanya barter. Itu namanya nitip. Tapi Tuhan tidak. Kau kasih berapa, dia kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Nah, waktu Tuhan yang pengusaha ini melakukan dengan konsep itu, waktu kau beri dia kembalikan berlipat ganda. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau waktu dia yang memberi, returnnya harus sama? Melipat dong. Kita ini orang Kristen, nanti kalau mau masukin kantong persembahan kotak persembahan, orang Kristen sukanya begini. Amplop 100 kali ganda. Bocuan kalau nggak begitu. Harus 100 kali ganda. Dicari yang paling gede. Pengen. Itu karena kita yang lagi ngasih dan kita tahu Tuhan kita itu kalau dikasih selalu melipat. Jadi dia bukan Tuhan yang menambahi. Kasih 10 juta, balik 11 juta. Oh, enggak Bapak Ibu. Dia melipat ganda. Nah, tapi masalahnya kita ini kadang lupa bahwa hukum itu juga berlaku buat kita. Kita dikasih, lah kan harus balikin. Balikinnya apa? Oh, Tuhan kasih saya rumah. Ya sudah, kita kasih rumah buat Komsel. Bukan itu yang dicari. Waktu Tuhan kasih Anda sesuatu, berarti harus kembali beda bentuk, beda jumlah.
Dari tahun-tahun lalu saya sudah sering ngomong di Alkitab itu ada namanya hukum jenis. Orang nabur biji jagung, keluarnya bukan biji, keluarnya jagung. Orang nabur benih, ditabur, keluarnya nggak bentuknya lain, keluarnya jadi pohon. Itu hukum Tuhan. Anda nabur apel, keluarnya pohon. Ya pohon apel juga, pohon tapi jumlahnya melipat. Nggak mungkin satu pohon cuma satu. Nangkap sampai sini ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu sedang mencari sesuatu. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu sepenuhnya dalam tanda kutip kasih tidak berpamrih. Saya ngomong hati-hati ya. Jadi jangan sepenuhnya berpikir, oh kasih Tuhan itu begitu tulus, murni, tidak ada tuntutan. Ada. Buktinya kalau Anda melanggar, neraka buat kita. Kalau tidak ada tuntutan, mau kudus, mau baik, mau jahat, mau apa, tetap surga. Itu kasih tidak ada tuntutan. Tapi Tuhan kita nggak begitu loh. Kalau engkau menuruti perintahku dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, aku akan memberkati engkau seumur hidupmu. Tapi kalau kau menyimpang jalanmu dari perintahku, maka kutuk akan jatuh padamu. Itu kata Tuhan, kita bilangan. Berarti waktu kita mau ikut terima berkat Tuhan, terima perkenanan Tuhan, harus ngikut. Ya dong? Nah, kita bulan ini, sepanjang bulan ini kita ngomong, cinta Tuhan, cinta Tuhan, cinta Tuhan. Waktu kita cinta Tuhan berarti kita melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Coba baca bentar. Filipi 4 ayat 17. Ini kata Paulus. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Perhatikan ya. Kalau terjemahan bahasa Inggris bagus, lebih bagus. Dia bilang begini. Not that I seek the gift. Bukan gift-nya yang kucari. But I seek the fruit that abounds in your account. Yang dicari buahnya, hasilnya, resultnya, produktivitasnya yang dicari. Jadi kalau orang Kristen rajin ibadah, rajin doa, rajin baca firman, hafal ayat, tapi tidak berbuat apa-apa dalam hidupnya, hilang dia. Makanya di Alkitab Yesus suka ngomong begini, pada hari terakhir akan ada dua golongan, kambing dan domba. Yang domba, Tuhan ngomong begini, masuk dalam kerajaan Tuhanmu, karena waktu aku lapar kau beri aku makan, kau beri aku minum. Waktu aku butuh tumpangan kau kasih aku. Waktu aku dalam penjara kau jenguk aku. Waktu kau orang asing kau datang padaku. Ya kita bisa memahami lah ya, karena orang ini baik. Tapi yang satunya golongan kambing, kau masuk dalam penjara di mana ada ratapan dan kerta gigi. Kenapa? Ternyata bukan begini. Karena kau jahat, karena kau bunuh, bukan. Karena kau ada kata kunci. Karena kau tidak beri aku makan dan beri aku minum. Karena kau tidak beri aku pakaian waktu aku telanjang. Karena kau tidak memberi aku tumpangan. Karena kau tidak. Kata kuncinya adalah tidak. Artinya orang yang akan masuk dalam golongan kambing adalah orang yang tidak melakukan apa-apa. Loh, aku nggak ngapa-ngapain. Justru karena nggak ngapa-ngapain itulah jadi masuk kambing. Tuhan kepinginnya kita apa-apa. We do something, we produce something. Itu dong harusnya. Jadi yang dicari itu bukan cuma pemberianmu. Give. Kalau dalam terjemahan bahasa Yunani aslinya itu doma. Nanti akan ada dua kata yang akan kita belajar. Satu doma, satunya dorea. Dorea itu satu kata pemberian. Ya, kalau di Alkitab ditulisnya biasanya diterjemahkan untuk karunia Roh Kudus, itu dorea. Tapi yang ini doma. Nah, kata lain dari doma, coba baca bentar, Lukas 11:13. Lukas 11:13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, pemberian, gift, doma, sama katanya, kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus ngomong, doma yang baik ini yang disamakan dengan Roh Kudus. Jadi doma itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang diminta hasilnya. Jadi jangan berpikir begini, Tuhan itu kan baik, dia kasih nggak minta lagi. Bukan, itu namanya sedekah.
bukan doma. Nangkep nggak sampai sini? Waktu Tuhan kasih sesuatu, dia berharap something in return, karena dia pengusaha, ya. Dia bukan penyalur kebun anggur, bukan penyalur jus buah, dia pengusahanya. Dan apa yang dia cari? Beda bentuk, beda jumlah dengan kelipatan besar. Nanti kita belajar, terus apa yang dibuat. Tapi kita ngerti dulu yang ini. Jadi waktu Tuhan panggil kita itu dipanggil bukan cuma untuk jadi punya potensi, punya sesuatu. Oh, orang ini pinter ya, orang ini hebat ya, orang ini supel ya. Tapi nggak ngapa-ngapain hidupnya. Pernah lihat orang pinter tapi hidupnya berantakan? Pernah lihat nggak? Pernah ya? Kalau Anda, ini semua kan sudah dewasa. Waktu Anda kecil, SD, SMP, SMA, punya teman yang pinter juara kelas. Jadi apa hari ini? Berapa banyak dari semua yang pinter-pinter yang juara kelas itu jadi bos besar hari ini? Mungkin nggak semua. Ada sih 1-2, tapi kan nggak banyak. Tapi ada juga kita punya, ini teman bojai kayaknya. Wes, muyong ini. Nggak ada gunanya ini orang. Bodoh banget, nggak bisa ngapain, bikin onar badut di kelas. Tapi tiba-tiba jadi orang kaya. Jadi orang dalam tanda kutip orang sukses. Pernah? Dari mana? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena ternyata walaupun pinter, fiturnya banyak, talentanya banyak, kalau nggak jalan mobilnya percuma. McJoe jual mobil, wah fitur hebat, voice control, mau Inggris, mau Jerman, Indonesia bisa. AC ada, bukan cuma double blower, triple blower. Setir ada 2, bisa kanan kiri semua. Hebat. Tapi kalau mobil nggak bisa jalan, semua fitur itu percuma. Kita dipanggil dari gelap kepada terang ajaib, dikasih dengan begitu banyak talenta, dengan begitu banyak fitur. Dan kita masih ngomel kadang-kadang. Aku mau mati aja. Kenapa? Hidup susah. Itu kan bodoh sekali. Loh, kurang apa kita? Saya khotbah di satu tempat, satu hari, terus lagi break, dari ibadah 1, ibadah 2 break, saya duduk dong di situ, ngobrol sama gembala. Lalu dia ngomong begini, Pak, tahun depan bakal gelap loh. Apanya? Ekonomi kita bakal gelap. Pak Jokowi sudah bilang bakal gelap. Kita bagaimana Pak? Kita harus doa puasa, kita harus kumpulkan pendoa. Saya ngomong sama dia, bagi saya sudah gelap dari 2 tahun yang lalu. Dari sejak pandemi sudah gelap gulita, kenapa kau baru kerasa sekarang? Iya kan? Beberapa dari kita kan. Teddy, kerasa kapan gelapnya? Dari lama, dari dulu. Lah kok baru sekarang? Mereka kebingungan mau ngumpul pendoa. Saya hari itu saya bilang, saya udah nggak butuh pendoa Pak. Saya udah jalan dalam kegelapan sekian lama, masa nggak ngerti Mas Yan? Tahu. Saya rada pinter sudahan. Dia ngomong, kerjaan saya turun Pak. Kau turun, saya tutup. Tapi masih hidup aku. Nangkep maksudnya ya? Kenapa? Orang selalu berpikirnya, wah gimana. Padahal semua dikasih, di tangan kita ada. Dan justru ternyata, ya saya pribadi nih, ternyata saya melihat begini, di tengah masa yang orang bilang paling gelap, saya diwanti-wanti, tiap hari ada WhatsApp, berdoa, ada cawan murka Tuhan. Wah, serem-serem isinya WhatsAppku. Ada langit gelap, langit terbelah, langit terbuka, wah segala macam. Intinya disuruh berdoa karena tahun ini bakal mematikan lah ceritanya. Tapi saya justru mendapati bahwa tahun ini adalah tahun yang mulai mengarah ke terang. 2 tahun kemarin gelap, kan nggak mungkin hidup gerak terus ya. R.A. Kartini aja ngerti kok, habis gelap terbitlah terang. Masa orang Kristen nggak ngerti? Dan tahukah Anda bahwa R.A. Kartini ngambil itu ayat dari Alkitab loh. Jadi kalau hidupmu gelap, bersyukurlah, bentar lagi terang. Kalau hidupmu terang, kalau hidupmu masih terang, berjalanlah dalam terang Tuhan. Supaya jangan gelap, terang terus. Terus, terang terus, Philips. Nangkep ya sampai sini ya? Jadi kita jangan hanya berhenti
sekedar hanya punya potensi, tapi kita dipanggil untuk kerja keras. Adam dan Hawa dipanggil. Adam Hawa itu salah satu contoh yang kita perlu pahami baik. Dia dikasih seluruh Taman Eden. Tapi Tuhan yang ngomong begini, milikmu, terserah kau apakan. Enggak. Kerjakanlah, usahakanlah tanah itu. Jadi apakah Adam Hawa dipanggil jadi bos? Bukan. Dia dipanggil jadi pengerja. Iya dong. Tapi orang Kristen pengennya jadi bos. Pendeta, bos kecil. Jemaatnya susah, pendetanya ganti mobil terus. Kalau di sini kan kita tidak. Jemaatnya ganti mobil, saya jual mobil. Tapi kita perlu paham bahwa ayo kita itu dipanggil untuk bekerja. Bekerja pakai apa? Pakai sesuatu yang dikasih Tuhan, domain loh. Sesuatu yang dikasih dan diharapkan kembali. Doma kita banyak. Pemberian yang Tuhan kasih buat kita banyak. Nah masalahnya kita mau berbuah produktif atau tidak. Ada satu kisah nyata, seorang wanita namanya Martha Berry. Dia ini punya mimpi, aku pengen bangun sekolah buat anak-anak miskin di Amerika. Tapi dia nggak punya buku, nggak punya duit, nggak punya donasi, nggak punya apa-apa. Dia pergilah ke satu orang namanya Henry Ford. Tahu? Tahu Henry Ford? Dia pergi ke sana, dia ngomong, dia bikin proposal. Saya mau bikin sekolah begini begitu, minta sumbangan lah. Dan singkat cerita, ini kisah nyata ya. Singkat cerita, Henry Ford kasih dia sumbangan 1 dime. 1 dime itu 10 sen. 10 sen kalau uang zaman sekarang, berarti kira-kira 1.500. Kira-kira ya, kira-kira. 1.500 lah kira-kira. Seorang Henry Ford ngasih uang sumbangan bikin sekolah cenggo. Kira-kira kalau Anda digituin diterima nggak? Enggak ya harusnya. Ini ngawur ini. Mau diapain ini? Buat parkir kurang. Parkir noceng. Tapi Martha Berry ambil 1 dime. Dia pergi beli ke toko benih, dia beli benih 1 kantong, pakai uang itu dia tabur di halaman rumah dia. Sampai kira-kira 4-5 kali crop harvest, panen. Jadi dia tabur pertama, panen, dia beli lagi benih lebih banyak, dia tabur lagi. Sampai 4-5 kalian, kurang lebih masa panen, dia sudah punya duitnya untuk beli sebuah gedung tua di pinggir jalan. Lalu dia pergi ke Henry Ford, lalu dia bilang, "This is what your 1 dime can do." Ini yang 1 dime bisa buat. Dan sejarah mencatat, Henry Ford kaget waktu dia lihat itu, dan hari itu juga dia kasih donation jutaan dolar. Hebat, itu produktif. 1 dime, kecil, tapi berbuah. Lalu kenapa kita yang tadi bilang, wah bocai, kita buang yang cenggo. Kalau bahasa orang Cina yang sipit-sipit, nggak ada cenggo, nggak jadi 1 juta. Orang bilang pelit, ya memang pelit. Tapi kan iya bener, nggak ada cenggo, nggak jadi 1 juta. Kadang kita ini kepinginnya yang besar. Kita pengennya yang wow. Berkatnya besar, pekerjaannya besar, tapi masalahnya itu berlawanan dengan gaya Tuhan. Tuhan nggak begitu. Tuhan malah kebalikan. Kalau kau setia dengan yang kecil, jadi dia kasih kecil terus. Kita pengennya besar, dia kasih kecil. Makanya kita orang Kristen kebanyakan depresi jadian. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tuhan kok ada nggak sih? Ada. Justru karena kau kecil itu ada makanya. Itu kan tanda Tuhan. Cuman 1 yang hilang. Kita ini kepingin jadi bos, padahal kita dipanggilnya jadi pengerja. Makanya Yesus ngomong begini, pada hari yang terakhir, tuayan menguning tapi pengerja dikit. Dia nggak bilang bosnya dikit, nggak begitu. Pengerjanya kita ini loh, yang siap bekerja, yang mau kerja keras, yang bisa produktif sesuatu, menghasilkan dari hidup, itu sedikit. Jadi ayat itu, perhatikan ya,
Gereja sering salah menggunakan ayat itu untuk mencari pelayan Tuhan. Ayo siapa mau pelayanan? Karena Tuhan menguning pengerjanya sedikit. Ini nggak ada urusan sama pelayan gereja. Ini bicara orang yang berbuah dalam hidupnya. Dikit ternyata. Dan saya berdoa kita jangan jadi yang di situ. Harus produktif. P yang kedua, Alkitab mengajar. Kisah Rasul 1 ayat 8. P1 namanya produktif. P2 namanya powerful. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dikasih kuasa. Berarti kalau Tuhan ayat ini ngomong, kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu dan segala macam. Berarti kita dapat nggak kuasanya Bapak Ibu? Waktu Anda terima Roh Kudus, Anda terima Tuhan, dapat kan harusnya? Anda terima Roh Kudus, dapat kan? Ada yang berbahasa roh, dapat dong harusnya. Harusnya. Nah tapi masalahnya adalah, kuasanya diapain? Sama kayak mobil yang tadi. Mobilnya Megjo itu, horsepower-nya besar. Mau dibuat kebut-kebutan, oh bisa banget. Tapi kalau cuman di showroom nggak jalan, percuma. Kekuatan yang besar itu tidak ada gunanya. Orang punya Lamborghini dipakai di Jakarta, percuma. Kekuatannya. Nangkep maksudnya ya? Lamborghini harga 10 miliar sama Xenia harga 100 juta di Jakarta sama. Nangkep nggak maksudnya? Jadi sayang dong kalau kita punya talenta tapi nggak berfungsi, percuma. Ya kalau mau punya Lamborghini ya berarti kan tempatnya harus pas. Kita punya highway kah? Kita bunyinya enak. Tapi kalau tidak di tempat yang salah, caranya salah, semua salah, ya hasilnya ya nggak karuan. Sama, punya kuasa, tapi kenapa orang yang berkuasa ini tidak sanggup berkuasa merubah keadaan? Kan lucu. Saya kemarin baru dikasih lihat satu cuplikan video, reality show, talk show di Amerika. Namanya Merv Griffin Show. Jadi dia ini wawancarai atlet ceritanya. Lalu pas yang saya dapat videonya, dia ini lagi kedatangan seorang binaraga, bodybuilder. Badannya gede banget. Lalu pas dia datang, si bodybuilder datang, masuk pertama, langsung langsung penonton, wah, gede banget. Silakan duduk. Duduklah dia. Terus si Merv ini, si pembawa acara ini, dia tanya begini. What do you do? Why do you need those muscles? Untuk apa kamu perlu otot yang gede begitu? Terus ini rekaman live ya Bapak Ibu ya. Waktu itu direkamnya live. Lalu orang ini bengong. Hah? Nggak ngapa-ngapain? Terus dia lihat penonton. Oh penonton. Duduk lagi. Pembawa acara nanya. Sama. Untuk apa kok perlu otot segede gitu? Diam lagi. Akhirnya dia nggak ngapa-ngapain, cuma begitu doang dan jadi bahan olok-olok orang. Dia punya otot besar, badan besar, tapi dia nggak paham buat apa. Dan itu sering yang kita punya. Punya kesempatan besar, punya koneksi besar, punya jaringan besar, punya semuanya besar, tapi kita nggak ngapa-ngapain. Ironis itu, kasihan sekali. Kuasa dikasih. Kalau Anda baca, disuruh. Ini ayat ini ngomong dengan clear. Kalau kau akan terima kuasa dan kau akan jadi saksiku, ada tujuannya. Kau jadi saksi. Jadi kuasa itu dikasih untuk kita jadi saksi. Namanya saksi itu berarti kalau di pengadilan, saksi itu berarti membuktikan sebuah kebenaran. Benarkah ada pembunuhan? Pak, lihat. Oh ada saksi. Nah kita dalam hidup hari ini, Tuhan kasih Anda dan saya kuasa untuk membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah itu nyata. Orang itu bukan akan percaya Yesus karena khotbah indah. Bukan loh.
Orang akan ambil keputusan percaya Yesus karena dia lihat hidup kita berubah. Our action speaks louder than words. Ngoceh panjang lebar mah enak. Yesus baik, Yesus hebat, Yesus tolong kita. Tapi kalau hidupmu sendiri bonyok, hidupmu sendiri gak karuan, amburadul, orang bilang, mana hebatnya? Lah hidupmu aja gak berat, harusnya gak beres. Jadi kita perlu paham bahwa kuasa ini dikasih Tuhan untuk, kalau versi ini jadi saksi, untuk melangkah dalam kemuliaan Tuhan, untuk mengerjakan sesuatu yang mustahil. Kalau lanjutan ayat-ayat di bawahnya nanti kita akan baca dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit, begini begitu, wah begitu hebat. Perkara-perkara yang katanya mustahil dijalani jadi. Produktif and powerful. Menciptakan sesuatu itu tidak gampang. Menciptakan sesuatu itu perlu effort, perlu tenaga, perlu usaha. Yohan suatu hari nanya saya begini, pernah nggak mengerjakan sesuatu terus mutung di tengah jalan? Tahu mutung? Berhenti, stop, gagal. Dia nanya, pernah nggak? Kecuali Saulin dan Kuririn ya. Yang belum tahu, Saulin dan Kuririn itu adalah warung makan yang kubuat ceritanya. Jadi versi dia, Saulin dan Kuririn itu adalah produk gagal. Ya nggak apa-apa ini. Lalu saya ngomong sama dia, saya tidak pernah mutung di tengah jalan. Saulin dan Kuririn tutup sih sekarang, sudah nggak ada. Tapi Saulin dan Kuririn itu adalah produk jadi. Ada tempatnya, ada produknya, Anda makan, Anda juga beli. Nggak semua sih, tapi banyak yang sudah kan. Sudah menghasilkan, sudah memberi uang, sudah memutar, wes berputar-putar sekian lama. Baru setelah sekian lama itu, kan kita harus seperti pengusaha kebun anggur. Seorang pengusaha itu tidak mati, hidup sekali dibuka. Jalan sampai mampus, kan enggak. Pengusaha itu berhitung. Aku berjalan, dengan usaha ini berjalan, effort, tenaga, waktu, pengorbanan, hasil, kira-kira sepadan apa tidak? Kalau tidak, namanya cut loss. Tapi apakah produknya quit? Apakah produknya gagal di tengah? Tidak. Ada sudah jadi. Tapi kita memutuskan tidak layak diteruskan. Ngapain? Ada yang lain yang lebih pantas untuk diperjuangkan. Jadi yang ini kita stop, sumber daya kita pindahkan ke sana. Dan kira-kira begitu. Dan ini yang namanya produktif. Tutup satu, ya kerjain yang lain. Yang lain kita coba lagi ternyata dihitung. Nggak bagus. Nggak cukup. Ya di stop. Jangan diterusin bodoh kita. Tapi yang namanya produktif adalah menghasilkan dari nggak ada jadi ada. Dari tidak ada sampai ada gerobaknya, sampai ada masakannya, ada yang produknya, ada yang dimakan, itu produk. Nah hari ini kita mau produk apa? Semua orang punya kemampuan untuk menghasilkan produk. Waktu saya bikin itu, saya belajar masak loh. Seumur hidup nggak pernah masak. Jadi saya baru belajar masak itu di umur 30 tahunan. Megang sutil. Kalau Anda pernah lihat MasterChef, itu dikasih mangkok kecil, terus begitu dibuka ternyata bumbu. Ada merah, hijau, kuning, merah, wah segala macam. Disuruh nebak, ini bumbu apa? Saya lihat begitu, tidak ada satu pun yang ku tahu. Apa ini? Istri saya satu ketika lagi nitip, beliin ketumbar, beli ini, beli itu. Saya ke warung, ketumbar. Ambil Pak. Yang mana? Yang diambil yang mana? Saya nggak ngerti. Beli ini, beli itu. Saya bilang, ini kau baca, kau bungkusin lah aku. Nggak ngerti. Tapi belajar. Sampai produktif. Ada effort. Dan Tuhan punya kasih kita kuasa kok. Kita cakap lebih dari segala pemenang. Bisa Bapak Ibu, pasti bisa. Produktif,
powerful. Yang ketiga, passionate. Harus punya passion. Tema kita, coba tayangin dong temanya love. Tema kita love. Dari awal tahun ini kita sudah ngomong, yang membuat orang berubah itu cuma dua kok. Love and pain. Nah, hari ini sama. Kalau passionnya kita ini kemana? Itu yang akan drive kita, yang akan membuat kita bergerak. Kalau orang lagi punya kerjaan misalnya, dia kerja di satu tempat, gajinya kurang, kecil misalnya, gak cukup. Disuruh keluar, susah. Banyak banget yang komplain ngomong begini, Pak, bantu doa dong, kerjaan susah, gaji kecil, gak cukup Pak. Saya ngomong gak usah doa, mundur, resign, cari kerjaan lain. Wah gak bisa. Kenapa? Ya kalau diterima, kalau enggak, nah kan belum keluar. Resign saja belum, kenapa kau sudah bingung sendiri? Tahu kurang, tahu nggak cukup, tapi nggak mau melangkah. Kapan dia akan melangkah? Waktu keadaan mepet, sakit. Waktu dia dipecat. Waktu dia atau istrinya atau anaknya sakit, perlu duit mendadak, mau nggak mau, dia akan keluar dari kerjaan itu. Baru di situ akan melangkah, melakukan yang semula, pontang-panting. Kemarin Yohan ngomong, datang ke tempat saya ngomong begini. Saya hitung-hitung ya, modal hidup sehat itu mahal. Modal makan ayam setiap hari itu 4,5 juta sebulan. Dia ngomong mahal, ternyata punya badan sehat mahal. Saya bilang enggak, kamu salah lihatnya, kebalik. Kalau Anda keluar uang untuk membuat badanmu sehat, itu namanya investasi. Kalau kau keluar uang untuk mengobati sakitmu, itu namanya pengobatan. Nangkep ya? Nah, kalau Anda sakit, Anda ke dokter, keluar duit pengobatan. Lalu dokter pasti akan suruh kau, investasilah buat kesehatanmu. Bayar lagi buat sehat. Jadi Anda mau bayar 2 kali, apa mau bayar sekali? Nangkep nggak sampai sini? Passionnya kemana? Kenapa orang disuruh hidup sehat susah? Oh mahal, susah, sakit. Ya sakit memang. Pincang berapa hari? 3 hari pincang. Latihan. Dokter suruh harus kuatkan otot. Supaya nggak kambuh. Sakit ternyata. Berat ternyata. Susah ternyata. Dan orang banyak nggak mau. Nggak enak, nggak enak. Aku juga gini aja nggak apa-apa kok, cukup kok. Nggak apa-apa, gemuk, yang penting sehat. Itu self-love. Ini bukan self-love, bos. Ini namanya denial. Kurus itu tidak selalu sehat. Bisa saja penyakitan. Apalagi gemuk. Iya dong. Orang ngomong saya, emang Pak Deki sehat badannya? Enggak, belum tentu. Tapi kalau saya masih penyakitan, apalagi yang lain. Nangkep nggak sampai sini maksudnya? Kita bukan sekedar hanya mau, wah gaya-gaya, bukan. Kita sedang membangun sebuah lifestyle. Saya ditanya, kenapa kok suka olahraga? Saya nggak suka. Hobi saya makan, tidur, shopping. Tapi, karena saya tidak punya uang, hasratku tidak tersalurkan. Shoppingnya nggak bisa. Karena tidak bisa shopping, saya tidak bersemangat kerja. Tidak semangat kerja, tidak punya uang buat makan. Tidak punya uang buat makan, lemes. Kalau lemes, moody, pemarah. Kenapa? Semua berpengaruh cuma satu. Karena saya tidak punya passion. Saya pengennya yang senang-senang. Tapi begitu dirubah, saya nggak suka olahraga. Saya nggak suka makan dada ayam terus-terusan. Saya nggak senang makan yang putih-putih. Saya nggak suka minum air yang bening. Tapi demi sehat, dirubah. Nggak suka, tapi ku lakukan. Passionku ke sana. Teddy dulu ngomong begini. Dia fitness mah paling cuman setahun. Lalu dia akan hilang lenyap seperti rumput kering. Tapi enggak lah, ini sudah 3 tahun. Saya udah menang kok dari dia. Leher dia sudah segede saya.
Passionnya harus ada. Nah masalahnya, passion kita hari ini kemana? Passionnya karena kepepet, butuh duit, dikejar debt collector, baru melangkah. Atau kita punya passion, Tuhan kasih talenta, aku harus melakukan sesuatu. Passionnya menentukan langkahmu. Ada sebuah cerita Bapak Ibu. Jadi ada suatu ketika seorang kapten kapal mau berlayar. Dia panggil kru-krunya, ayo siap-siap, kita akan berlayar. Lalu dia ngomong, sebelum kita berlayar, kita berdoa. Diketawain dia sama kru. Ngapain berdoa? Ini cuaca lagi cerah sekali, laut tenang, ngapain berdoa? Buat apa? Nikmati. Tapi dia berdoa, Bapak Ibu. Sendirian, gak ada yang mau ikut. Dia berdoa. Singkat cerita, berlayarlah mereka. Di tengah jalan, badai besar tiba-tiba datang. Diombang-ambing gak karuan. Lalu, kru kapal ketakutan dong. Dia ngomong, Kapten, ayo berdoa. Kapten bilang, kalau sudah begini ngapain berdoa? Saya berdoa waktu keadaan tenang. Waktu badai mengamuk, I fight. Orang Kristen, kebalik. Keadaan tenang, kita juga tenang. Keadaan berat, kita berdoa, Tuhan tolong. Lalu terus kapan perangnya? Kapan menangnya? Nah, kembali sampai sini Bapak Ibu. Kalau konsep kita kebalik-balik, ya hidup kita kebalik juga. Kalau Anda bisa ketemu Tuhan di waktu tenang, kau juga akan ketemu Tuhan dalam peperanganmu. Tapi di waktu tenang gak ketemu Tuhan, apalagi lagi gopo-gopo, malah gak ketemu. Di mana Tuhan? Bingung sendiri. Makanya kenapa orang kalau lagi kesusahan, handphone saya ini kalau sekarang mulai dari 2 tahun yang lalu, ku matiin sekarang. Dulu 24 hour on. Wah semua orang jam 1 pagi, jam 2 subuh, jam 3 subuh. Pak tolong, pembantu saya kerasukan setan. Pembantu-pembantumu, kenapa saya yang harus ke situ? Pak, rumah saya kebobolan maling. Polisi bos, kenapa telepon saya? Emang aku terus... Wah, Tuhan singkapkan malingnya. Apa yang kau expect dariku? Tapi, wah itu jam 2 subuh-subuh telepon. Karena keseringan begini, ku matiin sekarang. Jadi jam 12 mati sampai jam 5 ntar baru nyala. Dan tiba-tiba jam 5 masuk. Pak, gimana aku butuh? Sudah lewat sekian jam tapi. Kenapa? Karena percuma ngurusi begituan. Lagi kepepet, lagi susah, ujian datang, badai datang, baru cari Tuhan. Dan karena dia nggak ketemu Tuhannya di mana, cari pendeta. Dan saya sering ngomong dengan jemaat, kalau lagi punya masalah jangan cari pendeta. Kenapa? Pendetamu itu juga punya masalah. Masalahku kadang-kadang lebih berat darimu loh, aku beritahu ya. Ada yang pernah minta doa ke saya begini, Pak, tolong doakan Pak, saya punya utang 20 juta Pak. Ini saya ngomong fair-fair ya. Saya pernah utang sampai M. Saya bilang, apa kita tukar hidup? Kita switch place. Ini mungkin Teddy tahu. Saya dituntut orang di pengadilan ini. Itu sampai 86 miliar. Bu Nana tahu. 86 M. Lalu ada orang yang tanya, Pak, doakan aku 20 juta, Pak. Aku aja belum kelar. Masalahku lebih berat darimu. Kau minta 20 juta, kuping kupites. Nangkep gak sih Mas Bapak? Ngapain kau cari pendeta? Kau pikir pendeta hebat? Tuhan, lunas. Gak iso. Tidak bisa pendeta melunasi hutangmu. Jadi jangan dikit-dikit cari pendeta. Percuma. Kalau hari ini hidupmu lagi berantakan, lagi di tengah badai, fight for it. Kalau sudah tenang, berdoa. Makanya Yesus itu ngomong begini, kalau kau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi, supaya yang tersembunyi itu memberikan kepadamu. Dia nggak bilang begini, di tengah peperanganmu,
sambil pegang pedang, sambil bacok, sambil Yesus. Wah, dalam nama Yesus. Bukan. Tapi itu terjadi di orang Kristen zaman sekarang. Nama Yesus jadi kayak mantra. Sambil ngitung, sambil bikin proposal. Dalam nama Yesus, tembus. Dalam nama Yesus, tembus. Apakah terus hidupmu tembus? Enggak. Jadi passionnya harus ada. Suatu hari ada orang nanya, dia pergi kepada seorang pertapa tua yang katanya bijak. Dia tanya begini, Pak, bagaimana caranya aku bisa ketemu Tuhan? Aku pengen ketemu Tuhan, tapi gimana caranya? Lalu si pertapa tua ini begini, ikut aku. Dia diajak berangkat ke sebuah danau, turun ke bawah danau, masuk, sampai tiba-tiba airnya sudah setinggi leher. Terus si orang ini sama si pertapa, orangnya dicelupin. Wah, megap, berjuang sekuat tenaga, sampai keluar. Ngamuk dong, dia mau tonjok si pertapa. Terus si orang tua ngomong begini, kalau kamu bisa punya hasrat yang sama seperti kamu cari udara dan kamu untuk cari Tuhan, kamu akan ketemu Tuhan. Masalahnya kita kan cari Tuhan nggak kepengen ngotot begitu. Banyak orang ngomong begini, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Saya udah doa loh Pak, kok nggak denger sih? Berapa lama doa? Ya 2 menit terus nggak ada apa-apa, aku bingung. Doa 2 nyanyi 1 lagu aja 5 menit. Tuhan mau bicara terus. Dan kadang-kadang kita ini bukan mendengar Tuhan, kita ini ngomong lebih banyak dari Tuhan. Berapa tahun yang lalu saya lagi ngisi di saya jadi WL-nya ceritanya. Di satu doa malam di sebuah gereja, saya jadi WL-nya. Lalu ya kita penyembahan dong. Di tengah penyembahan saya bilang musiknya diam saja biar kita nikmati hadirat Tuhan lah. Lagi diam, mungkin diam itu nggak ada musik, nggak ada suara nyanyian, nggak ada suara siapa-siapa yang di panggung maksudnya. Mungkin ada 2-3 menit ada. Terus tiba-tiba ada suara dari arah jemaat. Sepi banget. Kan langsung aku buka mata ya. Sopo iki? Berani-beraninya sepi banget. Wah. Udah tutup mata lagi Tuhan. Tenangkan hati. Singkat cerita berjalan keadaan selesai. Acaranya selesai. Waktu pulang kan salaman toh sama orang-orang. Lalu ada jemaat mungkin yang tadi ngomong ini. Dia bilang begini, masih belajar ya Pak? Belajar apa? Belajar WL. Kenapa? Tadi diem lama. Saya jadi ngerti begini Pak. Ternyata berarti orang itu punya konsep begini. Kalau penyembahan harus ngomong terus. Jangan berhenti. Makanya itu terjadi di gereja. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, haleluya, Yesus kau baik. Oh, mengalir Roh Kudus. Amin. Nah, terus Tuhan ngomongnya kapan, Bos? Kita dari main kunci G, ceng, sampai amin, kita terus yang ngomong. Terus kita bilang, saya udah doa 2 jam loh, gak ngomong Tuhan. Dia bukan gak ngomong. Kita lebih cerewet. Saya ngobrol sama bos, siapa? Max. Kalau saya ngomong, Pak Max, gimana kabarnya? Gimana anak-anak? Wah, tapi saya pasti bagus ya, bajunya aja kelihatan pasti, wah mantap. Gimana, udah makan belum? Tahu saya tahu udah makan, tapi ya nggak apa-apa lah. Kapan pelayanan Pak? Terus kapan ngomongnya dia? Tapi kok oke Pak, thank you, nice to meet you. Pulang dia bingung ntar. What happened? Ada apa ini tadi? Ngomong apa tadi nih? Itu yang terjadi dengan orang Kristen. Kita ngomong-ngomong sendiri tuh kita bingung. Kok Tuhan nggak tolong ya? Kok Tuhan nggak buat mujizat ya? Kenapa hidupku begini ya? Susah. Kebanyakan ngomong. Passionnya nggak ada. Cari Tuhan lah Bapak Ibu. Dan kita sudah belajar dari awal tahun ini. Kita tidak akan pernah punya passion sama Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhannya. Jalaran tresno saka kulino. Cinta tumbuh karena sering ketemu. Kalau di sini ada yang pernah LDR?
Loh, nggak ada? Oh, ada. Berapa lama? 4 bulanan. Oh, kecil. Saya LDR 4 tahun lebih. Jadi, saya dengan istri saya itu begini. Ketemu, saya tidak pernah. Jadi kalau ditanya, tanggal kapan jadian pacaran? Tidak ada. Jadi cuman sekedar ngobrol, hangout, terus tiba-tiba dia pergi jauh ke Amerika. Kuliah. Habis dari Amerika, dia pindah ke Singapura. Jadi kita tidak pernah janjian, kita pacaran ya, nggak ada. Cuma sekedar, jangan lupa makan. Wah, begini-begitu. Ngobrol. Dia pulang ke Indonesia, langsung kulamar. Menikah. Jadi, dari kenal, sampai pacaran, sampai kawin, ketemunya, itu cuma paling nggak nyampe setahun kali. Kurang lebih. Ketemu face to face. 4 tahun lebih sisanya. Zaman itu, tidak ada WhatsApp. Nggak ada video call. Ada nih kartu telepon yang digesek itu loh. Yang bikin miskin. Mahal banget itu kartu telepon. Jadi kalau mau nelpon itu mesti nabung dulu, gesek dulu, ngomong cepet-cepetan langsung. Begitu duit habis, kirim surat, email juga nggak ada dulu. Kirim surat, kirimnya sekarang, nanya sesuatu, balik lagi 3 bulan bingung. Ini ngomong apa dia? Udah nggak nyambung. Tapi toh bertahan kok. Gampang? Tidak. Kalau diterusin, kalau kita nggak jaga hati, 4 tahun nggak ketemu, cintanya hilang. Makanya orang kadang nggak mau LDR. Maunya ketemu terus. Kenapa? Karena kalau sering ketemu, gampang jatuh cinta, gampang dijaga cintanya. Lah sama, kalau ketemu Tuhan aja nggak pernah, lah terus mau ngomong, aku cinta Tuhan. Dari mana? Kita tidak akan punya passion itu sama Tuhan kalau kita nggak kenal. Gimana mau kenal kalau kita nggak baca Alkitab? Jangan kebolak-balik ya. Pak, aduh, nggak bisa. Kenapa? Aku baca Alkitab nggak ngerti. Jadi nggak baca. Loh, karena kau nggak baca, makanya nggak ngerti. Jangan kebalik-balik. Bacalah, carilah, kenali, nikmati. Baru kita bisa bilang, I love you Lord. Produktif, powerful, passionate. Itu cinta Tuhan. Pertanyaan terakhir. Hari ini tadi saya tertanya, semua udah punya talentanya. Masih ada talentanya? Yang dikasih Tuhan? Nggak hilang toh ya? Masih ada. Berarti masih dalam kekuasaan Anda, talenta itu. Kemampuanmu masih ada. Kehebatanmu masih ada. Pengalamanmu masih ada. Koneksimu masih ada. Kesempatanmu masih ada. Modalmu masih ada. Semua masih ada hari ini. Pertanyaannya adalah, doma macam apa yang akan kita kembalikan buat Tuhan? Dia pengusaha kebun anggur. Kalau dia yang kasih, kalau kita yang kasih, dia balikin 30, 60, 100 kali ganda. Terus sekarang dia minta, aku sudah kasih kau doma. Mana? Kita balikin apa? Kalau kita cuma bilang, ya aku balikin doa. Secara ukuran pengusaha, good deal apa tidak? Enggak dong. Makanya kita orang Kristen, ikut Tuhan itu gampang kok sebenarnya. Kalau kita nggak bisa bayar harga, jangan berharap akan dapat kemuliaan besar. Yang cingli-cingli saja lah. Tuhan tuh ngomongnya kan pengusaha, gampang dong. Dia kasihnya besar, 30, 60, 100. Lah kalau kita tidak mampu mengimbangi itu, ya bad deal. Lah kalau bad deal terus-terusan, dibuang kita. Saya punya, Anda misalnya, Anda punya karyawan, seorang driver. Ini driver rada rabun. Nyetir, nyerempet mulu. Mobil baret semua. Tapi kalau dikasih tahu, ngotot. Pak, pakai kacamata. Bisa lihat, Pak. Tapi nyerempet mulu. Kira-kira Anda akan pakai dia berapa lama? Tunggu mobil hancur? Tunggu kebanting sampai ada yang mati? Mobil tabrakan? Atau pecat dong. Sama. Pengusaha. Cut loss. Tuhan invest di Rudy. Talenta. Terus dianya nggak ngapa-ngapain. Dia nggak buat apa-apa.
dibiarin terus jadi potensi doang tanpa jadi produktif, cut loss. Bocai, percuma. Lah kalau udah begitu, berantakan kita. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi hari ini, apa talentanya? Kita ini masuk hamba yang percuma apa hamba yang berguna? Produktivitas apa? Produce apa kita hari ini? Jadi apapun, sebenarnya apapun ya. Oh, saya masalah keuangan. Ya karena kau tidak produce. Yang diperlukan tuh bukan modalnya, bukan. Modalmu sudah ada dalam, bukan uang maksudnya. Modalmu sudah ada di sini, ini otakmu ini adalah yang paling besar, modalmu yang paling utama. Kita punya potensinya, kita punya semuanya. Jalan. Kalau kita nggak begitu, setengah mati dong. Jadi hari ini, Bapak Ibu, waktu kita cinta Tuhan, harus produce. Harus hasilkan sesuatu. Mau bilang, oh masalahku kesehatan. Produce something. Passionmu diubah dong. Di sini beberapa orang ada yang aku pengen olahraga di Fluffy, harus bayar. Ada yang bilang, pelit banget hitung-hitungan. Ini bukan masalah hitung-hitungan. Di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, orang Kristen juga suka kebalik. Yang penting hatinya baik, pasti hartanya dipakai buat baik. Ayatnya nggak bilang begitu. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi bukan di mana hatimu, di situ hartamu ngikuti. Enggak loh. Kalau orang baik, hartanya buat Tuhan. Enggak ternyata. Kebalikan. Kalau hartamu buat gereja, kau kasih nabur di gereja besar, tiba-tiba kau akan rajin ke gereja. Suatu hari, ada orang nyumbang kursi di gereja kita. Kursi kayak begini. Sebelumnya ini orang cuek sekali. Terus tiba-tiba dia nyumbang kursi. Nah suatu ketika begitu kursi datang mulus dong. Tiba-tiba ada anak sekolah minggu bawa spidol. Cas. Saya, gembalanya saya bilang, anak siapa itu? Tiba-tiba dari samping bilang, tangkap! Loh kenapa? Dia coret itu masih baru. Dia yang marah. Kenapa? Karena dia yang beli. Dia yang keluar duit, di mana hartanya berada, hatinya di situ. Langsung itu anak ditangkap. Nggak boleh begitu. Diomel-omel panjang lebar, dia ambil air, dia ambil dibersihin begitu rupa. Saya yang dalam tanda kutip pendetanya, hamba Tuhan yang harusnya lebih bijak dan baik, saya cuma lihat dari kejauhan, namanya juga anak-anak. Kenapa? Karena saya tidak bayar. Makanya gampang ngomong. Jadi balik lagi, mau cinta Tuhan, taruh hartamu di Tuhan. Bukan di pendeta. Ya, jangan salah. Di Tuhan. Anda nabur ke ladang penginjilan, good. Jangan nabur pendeta, percuma. Hilang. Waktu hartamu buat Tuhan, hatimu ikut. Nah. Hartamu buat kerjaan, hatimu ikut. Hartamu buat selingkuh, hatimu ikut. Jadi di mana hartamu, di situ hatimu ngikut. Jadi sebenarnya gampang. Kita mau hatinya kemana sih? Saya pengen hati saya lurus sama Tuhan, ya naburlah ke Tuhan. Karena hatimu akan terarah ke sana. Gampang. Produktif, powerful, passionate. Apapun masalahmu, intinya cuma satu, perlu produktif. Semuanya modalnya dikasih, tinggal dikerjain. Amin? Bagi bersama-sama yuk kita siapkan hati buat Tuhan. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan